Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu famay mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, pasti kita memiliki masa lalu yang sangat kelam. Kita memikirkan apakah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan apakah Allah selalu hadir di sisi kita. Dan tapi kenyataannya adalah Allah selalu ada di sisi kita. Allah selalu memaafkan semua dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Karena sesungguhnya kita sebagai seorang muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat bukan hanya rutinitas, tapi adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersedekah. Islam mengajarkan kita untuk bersedekah karena harta kita adalah harta milik orang lain juga. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sedekah bukan hanya sekedar uang, tapi bisa dengan kebaikan, ilmu, senyum dan sapa. Mungkin itu kecil bagi kita, tapi besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah akhlak mulia. Kita sebagai seorang muslim harus memiliki akhlak mulia seperti senyum, salam, dan sapa. Rasulullah pernah bersabda, Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Rawahu Tirmidzi. oleh karena itu, marilah kita mengamalkan kebaikan ini demi kebaikan kita dan kebaikan orang lain juga. Dari tadi kita membahas tentang sholat, sedekah, dan akhlak. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mempelajarinya? Dan poin yang keempat ini, yang terpenting adalah menuntut ilmu. Seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Menuntut ilmu bukan hanya untuk mendapatkan gelar, tapi untuk menuntut kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir adalah bersyukur. Kita sebagai seorang muslim wajib bersyukur. Apapun yang kita dapatkan, bersyukurlah.
seperti dalam surat Ibrahim ayat 7. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan jangan lupa ucap alhamdulillah jika kita mendapatkan rezeki. Jamaah yang dirahmati Allah, 5 poin tadi bukan untuk menuntut kita menjadi sempurna, tetapi sebagai pengingat bahwa hal kecil sangat bernilai besar bagi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan ikhlas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.